Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Ruslan. Iya, jadi mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan bisa menyelesaikan kegiatan kita sampai dengan waktu yang ditentukan dan terutama tidak terkendala oleh jaringan, Pak. Amin. Jadi sesuai dengan jadwal hari ini di ruang kolaborasi di mana kita akan mempraktikkan tentang coach dan coaching ya. Jadi sebagai pembuka mungkin saya ingin bertanya ke Pak Supriyadi untuk rencana Pak Supriyadi dan tujuan coaching hari ini. Jadi kalau untuk saya Pak, insya Allah saya akan meminta saya akan jadi coach. Jadi adapun target hari ini saya ada pemecahan masalah Pak. Jadi yang saya angkat pada tema kali ini adalah pemecahan masalah. Jadi tujuannya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah dari proses coaching ini Pak. Iya Pak. Jadi untuk definisi tujuan akhir Bapak yang seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, definisi tujuan akhir saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu Pak Ruslan. Iya. Jadi mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan Pak, silakan. Nah, begini Pak Ruslan. Saat ini di semester 2, karena kita sudah masuk di semester 2 bahkan sudah melewati PTS Pak. Menurut saya ada masalah besar yang saya hadapi Pak di sekolah. Sebagai seorang guru tentunya saya merasa bermasalah Pak ketika saya sebagai wali kelas mendapati ada peserta didik saya Pak 2 orang siswa kelas 5 yang belum mengenal huruf sama sekali. Menurut saya ini masalah yang besar bagi saya Pak. Baik Pak. Jadi harapan Bapak ke depannya anak tersebut yang Bapak harapkan seperti apa kira-kira Pak? Saya berharapnya Pak sebelum anak ini naik di kelas 6, dia paling tidak bisa mengenal huruf dan kalau bisa dia bisa membaca Pak. Seperti layaknya teman-teman yang lain. Baik Pak. Dari kriteria 2 orang anak itu ketika kita berikan skala anak itu atau Bapak sendiri sekarang di skala berapa menanggapi hal itu? Kalau saya melihat dari progres kemampuan membaca atau Bapak sekarang di skala dari kemampuan peserta didik saya membaca Pak, dari rentang 0 sampai 10 anak-anak saya ini sekarang sedang berada di level 1 dan 2 Pak, karena memang belum dia kenal huruf Pak sama sekali. Baik, level 1 dan 2. Terus kesempatan yang Bapak miliki untuk membuat anak itu bisa membaca kira-kira seperti apa Pak? Kesempatan Pak ya. Kesempatan yang saya miliki sebetulnya cukup banyak Pak. Yang bisa saya berikan waktu untuk anak tersebut. Hanya saja memang anak ini memang belum bisa Pak. Belum bisa sama sekali memang membaca. Belum bisa Pak? Belum. Ya belum bisa membaca ya. Jadi dari artinya dari kelas sebelumnya apakah ada mungkin dari wali kelasnya atau mungkin dari latar belakang anak tersebut yang mungkin Bapak lihat yang menghambat untuk belum bisa membaca? Ya seperti ini Pak. Kalau saya perhatikan
saya pernah mendapatkan curhatan dari anak tersebut, Pak, bahwa anak ini sebetulnya terkendala dari hal membaca karena dia sering mengalami gangguan belajar di rumahnya, Pak. Ya, gangguan belajar misalnya kedua orang tuanya itu sering bertengkar kalau waktu-waktu belajarnya, Pak. Jadi anak ini tidak konsentrasi, bahkan dia kadang-kadang kalau sampai di sekolah itu, Pak, dia merasa sedih sekali dengan melihat kondisi orang tuanya seperti itu. Baik, Pak. Jadi ada kondisi di mana orang tuanya sering bertengkar dan menyebabkan anak itu sehingga terganggu psikologisnya di dalam hal pelajarannya mungkin ya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul sekali. Jadi menurut Bapak peluang yang Bapak harus temukan untuk setidaknya anak ini bisa mengenal huruf atau membaca seperti apa kira-kira, Pak? Peluangnya, Pak, ya, saya berusaha untuk bagaimana mencoba merancang dengan mengadakan sebuah kegiatan tutor sebaya. Ya, jadi tutor sebaya, karena saya merasa bahwa kalau mungkin saya, Pak, yang membimbing anak ini membaca secara terus-menerus, bisa saja anak ini dia malu atau apa karena menganggap dirinya sudah kelas 5 belum bisa membaca. Sehingga saya berencana untuk, karena kan peserta didik saya, Pak, ada 10 orang, 2 orang yang belum bisa membaca. Jadi saya akan mengelompokkan, jadi 4 orang temannya pada saat kegiatan literasi 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran atau masuk kelas dimulai. Saya adakan di situ, Pak. Jadi mengelompokkan 2 kelompok. Jadi 4 orang temannya membimbing 1 orang. Begitu pula dengan kelompok yang satunya lagi, 4 orang membimbing 1 orang. Saya akan mencoba itu nantinya, Pak. Baik, ada metode tutor sebaya ya, Pak, yang peluang Bapak ke depannya untuk anak tersebut. Betul, Pak. Seberapa banyak gangguan atau hambatan yang mungkin Bapak hadapi ketika di kegiatan tutor sebaya itu Bapak laksanakan? Hambatannya, Pak, ya. Kalau hambatan, insya Allah saya rasa tidak terlalu ada hambatan yang berarti, Pak, karena peserta didik saya, alhamdulillah semuanya bisa diajak kerjasama, kemudian juga dia memang senang membantu temannya, karena saya sudah memberikan penjelasan kepada siswa saya bahwa keterampilan berelasi itu sangat penting dan juga kesadaran sosial itu sangat penting bagi mereka. Jadi insya Allah, Pak, kalau dari segi hambatan-hambatan seperti itu, saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, Pak, untuk proses kolaborasi dan tutor sebayanya, Pak. Baik. Jadi tidak ada hambatan atau gangguan yang berarti ya, Pak? Iya, Pak. Terus untuk mencapai tujuan itu, Pak, kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kira-kira Bapak bisa mencapai rencana untuk mencapai tujuan? Kalau saya targetkan, Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Saya sih targetnya itu, Pak, sebelum naik ke kelas 6, 3 bulan ke depan, anak ini paling tidak sudah bisa mengenal huruf. Itu target saya, Pak. Baik, 3 bulan ke depan ya, Pak? Iya, Pak. Jadi Bapak kan sudah ada target. Jadi menurut Bapak ukuran keberhasilannya Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, ukuran keberhasilan saya, Pak, ketika peserta didik saya yang 2 orang itu paling tidak bisa mengenal huruf, atau kalau bisa dia sudah bisa memang membaca satu-satu kata, mengeja, Pak, sebelum dia naik ke kelas 6. Seperti itu, Pak. Dan kalau bisa, mudah-mudahan bisa, dia bisa lancar, Pak. Dia bisa lancar seperti teman-teman yang lain. Iya, Pak. Baik. Jadi kan Bapak sudah ada komitmen untuk itu. Jadi dari hasil apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, ternyata Bapak sudah ada komitmen untuk
beberapa bulan atau beberapa hari ke depan untuk bisa mencapai rencana yang Bapak sangat harapkan. Adakah yang bisa membantu Bapak? Apakah uh, ada orang lain yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan harapan ini? Saya akan melibatkan nanti Pak petugas perpustakaan, karena petugas perpustakaan itu kan dia bisa memiliki banyak referensi Pak. Jadi banyak referensi buka bahan-bahan bacaan di perpustakaan. Jadi di waktu-waktu tertentu saya akan meminta kepada petugas perpustakaan itu untuk membantu saya uh, untuk memberikan bahan bacaan kepada peserta didik saya agar dia bisa mengenal huruf dan paling tidak bisa membaca Pak. Mungkin masih ada Pak yang bisa membantu selain petugas perpustakaan? Karena kebetulan di sekolah juga Pak ada tenaga-tenaga sukarela. Jadi rencana saya ketika di sela-sela waktu tidak ada kesibukannya, saya akan meminta kepada teman-teman guru sukarela itu untuk masuk ke ruangan saya. Jadi ketika saya mengajar teman-temannya yang bisa membaca, mungkin guru-guru sukarela ini bisa mengambil alih 2 orang itu untuk mengajar membaca secara intensif. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Jadi, iya, Bapak sudah ada tenaga sukarela dan ada mungkin petugas perpustakaan yang Bapak tadi sudah dapatkan idenya untuk bisa membantu. Selanjutnya Pak, untuk tindak lanjutnya Pak, saya sangat ingin mendengar dari Bapak nanti untuk tindak lanjutnya ini tentang 2 orang anak ini Pak. Jadi saya sangat ingin di pembicaraan kita selanjutnya, apakah di kegiatan daring atau luring atau di kegiatan apa saja, saya sangat mengharapkan kita ada ini berkesinambungan dan saya sangat harapkan perkembangan anak itu Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Ruslan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan hasilnya, tingkat perkembangannya kepada Pak Ruslan, bagaimana progres kemampuan membaca 2 orang peserta didik saya tersebut. Baik, Pak. Semoga bisa terwujud ya, Pak. Amin. Mohon doanya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan seperti itu. Iya. Saya rasa untuk kegiatan bincang-bincang kita sore hari ini cukup menarik ya, Pak. Dan saya lihat dan saya rasa sangat luar biasa ya, karena ada sesuatu yang kita bisa pelajari, ada sesuatu hikmah yang bisa kita pelajari, dan ada solusi yang bisa kita capai, walaupun sifatnya bincang-bincang santai. Begitu ya Pak? Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Ruslan atas kesempatannya untuk Pak mendengarkan curhatan-curhatan saya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Supriyadi. Wah, saya melihat hari ini wajahnya Pak Ruslan begitu cerah dan berseri-seri, menggambarkan keceriaan dalam wajahnya Pak Ruslan. Iya Pak, artinya kan selain dari dengan padatnya aktivitas, tentunya kan tidak mempengaruhi fisik dan psikis kita untuk selalu berbuat di pendidikan Pak. Oke, luar biasa. Begini Pak Ruslan, saya tadi melihat ada panggilannya Pak Ruslan masuk melalui WhatsApp saya, tetapi tadi itu Pak saya tidak mengangkat karena saya lagi ada kegiatan di persiapan Konkercap yang insya Allah akan dilaksanakan hari Minggu nanti. Jadi saya tidak melihat. Pas saya pulang, saya melihat ada chatnya Pak Ruslan. Katanya ingin bincang-bincang nih Pak dengan saya. Nah, kalau boleh tahu Pak, seperti apa rencana perbincangan bincang-bincangnya hari ini? Temanya tentang apa nih Pak Ruslan? Baik Pak, jadi tadi itu sempat saya telepon, sempat jadi tapi
tidak sempat diangkat karena mungkin saya tahu kesibukan Bapak ya luar biasa, apalagi akhir-akhir ini ada kegiatan. Mana lagi, apatah lagi persoalan jaringan. Jadi saya berinisiatif isi WA saja sehingga pada saat aktif bisa langsung lihat. Jadi maksud dan tujuan saya Pak ingin berbincang-bincang seputar pendidikan lah, ada sedikit curhatan masalah lah di sekolah yang mungkin ketika saya mengungkapkan ketika saya ada sharing ke Bapak mungkin ada jalan solusi atau jalan keluar yang bisa saya dapatkan. Oke Pak Ruslan. Tadi kalau saya tidak salah Pak, kalau saya tidak salah tadi Pak Ruslan mengatakan ada masalah yang sedang Pak Ruslan saat ini hadapi nih. Nah kalau boleh tahu, masalah seperti apa yang Pak Ruslan sedang hadapi? Ya begini Pak, masalah siswa Pak. Jadi siswa saya itu kebetulan kan saya mengajar di kelas 6 Pak, sudah beberapa tahun terakhir ini. Dan barusan saja pada tahun ini saya dapati siswa yang sudah tahu membaca tapi terbata-bata, padahal sudah kelas 6. Yang kemudian temannya ini kan pada saat dia kelas 1, 2, dan 3 tinggal terus setiap tahun ceritanya, tapi karena tidak bisa 2 kali tinggal kelas terpaksa kita naikkan saya terus. Dilema yang saya hadapi Pak seperti itu, masa kan saya harus menamatkan siswa yang belum tahu membaca, apatah kata tindak lanjut di sana di SMP menghadapi masalah seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Oh, jadi adanya permasalahan tentang siswa Bapak yang belum lancar membaca, sudah mengenal huruf namun masih terbata-bata pada saat dia membaca. Nah, iya Pak. Harapan dari Pak Ruslan sendiri kepada anak yang masih terbata-bata membacanya ke depannya itu sebenarnya seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan dari anak ini sebenarnya sebelum dia lulus? Jadi harapan saya Pak, setidaknya lancarlah dulu membaca. Karena terus terang waktu naik saja di kelas 6 itu baru mengenal huruf. Ya, jadi baru mengenal huruf dan belum selancar yang sekarang. Jadi saya berpikirnya bagaimanalah anak ini mau putus sekolah. Susah juga karena kita tidak ada lagi zamannya kita harus putus sekolah. Mau lanjut ya serba-serba juga ya, karena mungkin di SMP sana tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Itulah yang membuat saya Pak saat ini menjadi sangat terganggu dengan kondisi yang saya hadapi. Oh iya, jadi harapannya anak ini paling tidak bisa lancar membaca Pak ya. Nah, kalau saat ini peserta didik Bapak ini dari kemampuan membacanya, misalnya nih Pak, saya berikan rentang nilai ini 0 sampai 10. Saat ini peserta didik Bapak ini berada pada skala berapa Pak? Antara skala 5 atau 4 lah ya Pak. Jadi dia di skala itu. Ya, karena artinya masih kurang, bahkan kalau bisa kita levelkan selevel anak kelas 1 lah Pak. Jadi saya di skala 4 saja. Oh, di skala 4 Pak ya. Nah, menurut Pak Ruslan, faktor apa sih Pak yang membuat anak ini sehingga dia sampai di kelas 6 dia belum bisa membaca? Apa yang membuat anak ini seperti itu Pak menurut Pak Ruslan? Ya kalau menurut saya bimbingan penuh ya Pak, karena terus terang kedua orang tuanya ya memang juga maaf ya buta huruf ya, jadi ibu bapaknya juga kan tidak menempuh pendidikan dan anak satu-satu juga, sehingga menurut saya itu yang menyebabkan Pak. Oh seperti itu Pak ya.
Jadi ada kondisi keluarga yang mempengaruhi sehingga Ya. anak ini belum bisa membaca. Nah, selanjutnya dukungan seperti apa yang Pak Termasuk Ruslan? mungkin Pak Mama Pak, termasuk mungkin Ya, silakan Pak. iya Mama Pak. Jadi selain dari faktor keluarga, lingkungan juga karena dia tinggal di tidak bertetangga juga, jadi susah juga untuk beradaptasinya. Oh Jadi iya iya, iya. saya pikir seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Ruslan, tadi kan ada faktor dari keluarga. Dukungan seperti apa yang Pak Ruslan butuhkan yang bisa membantu Pak Ruslan untuk mengatasi hal tersebut sehingga peserta didik Pak Ruslan yang tadi ini bisa lancar membaca? Uh, Menurut saya ya tentunya dukungan dari ya kan, kalau saya mencari dukungan dari orang tua mungkin juga agak-agak tersusah karena dari latar itu. Jadi saya berinisiatif untuk bagaimana saya membuat anak itu pada saat belajar memberikan bimbingan khusus. Jadi dukungan dari kelas tentunya dan teman-teman yang lain bahwa dia temannya ini membutuhkan bimbingan khusus dari saya. Oh iya Pak. Nah selain itu Pak, ada lagi Pak yang hal-hal yang bisa Bapak lakukan, ide-ide yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Nah, ide depannya setiap di pembelajaran ada kegiatan membaca saintifik. Biasanya kan sejak anak itu kita secara bergilir atau baca dalam hati. Saya berinisiatif ke depannya dia yang berusaha dulu membacakan beberapa paragraf lah, sehingga akan terbiasa membaca di banyak teman, akan terbiasa membaca di lingkungan-lingkungan yang mungkin karena dengan situasi dia membaca pada saat belajar, otomatis temannya bisa banyak yang bisa membantu mengarahkan ya, dan itu pernah saya lakukan dan antusias teman-temannya membantu mengarahkan. Jadi seperti itu Pak. Oh iya, jadi ada bantuan dari teman-temannya Pak ya untuk bisa membantu Bapak untuk membantu temannya bisa membaca. Faktor penghambat yang bisa saja mungkin menghambat kegiatan yang akan Pak Ruslan lakukan tersebut dengan menggunakan tutur sebaya, istilahnya tutur sebaya Pak. Ada tidak hambatan yang bisa menghambat kegiatan tersebut Pak? Hanya Pak itu kan biasanya kan masalah waktu. Jadi selain kurikulum atau pembelajaran yang harus terus berjalan dan target itu harus tercapai, kita juga harus itulah gangguannya Pak, gangguan yang saya hadapi, gangguan yang saya dapatkan. Nah, terima kasih. Nah ini Pak, ini kan tadi ada bantuan-bantuan dan ada hambatan-hambatan juga Pak. Nah, siapa lagi Pak kira-kira nih Pak? Siapa lagi yang akan membantu Bapak dalam hal membuat anak ini bisa membaca lancar Pak? Selain tadi temannya. Ya jadi anak itu mempunyai HP. Jadi ada handphonenya, smartphone-nya Pak. Jadi ada HP-nya. Jadi saya kan di kelas itu sudah menggunakan HP. Jadi saya persilahkan anak-anak saya dengan kesepakatan kelas yang tentu sudah dibuat bahwa tidak di dalam konteks pembelajaran. Jadi dengan memberikan lebih giat dan aktif mengirim pesan di grup dalam bentuk tugas-tugasnya. Jadi seperti itu mungkin Pak yang kedepannya dan akan saya tingkatkan untuk lebih mendorong motivasi membacanya. Oke, jadi menggunakan smartphone-nya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan ini Pak
mulai kapan nih Pak? Mulai kapan Pak Ruslan akan memulai kegiatannya? Dia tutor sebaya atau mulai menggunakan handphonenya? Uh, dari tutor sebaya Pak sudah berjalan, cuma kan agak-agak lambat, agak-agak tidak rutin saja. Jadi saya upayakan untuk 1 bulan 2 bulan ke depan ini sebelum ujian, sebelum kita ujian kan kita bulan depan kayaknya kita sudah ujian, jadi mulai bulan-bulan inilah sekisaran 1-2 minggu sudah 2 minggu ini saya berusaha untuk menerapkan itu supaya lebih terangsang untuk bisa lebih bagus dalam membacanya. Oke, jadi akan dilakukan 1-2 bulan ke depan Pak ya, lebih intensifnya lagi. Nah, berapa lama targetnya? Berapa lama targetnya Pak Ruslan? Berapa lama yang Pak Ruslan targetkan untuk bisa anak ini fasih dan lancar dalam membaca? Kalau saya sangat berharap dan mudah-mudahan itu saya bisa laksanakan Pak sebelum sebelum kita melaksanakan ujian sekolah yang tidak lama lagi, mungkin 1 bulan 2,5 ke depan itu akan dilaksanakan. Jadi sebelumnya itulah Pak, saya sangat mengharapkan dan mudah-mudahan itu saya dapat penuh. Oke, seperti itu Pak ya. Nah sekarang nih Pak Ruslan, bagaimana komitmen Pak Ruslan terhadap kegiatan-kegiatan? Tadi ada tutor sebaya, tadi ada kegiatan menggunakan smartphone. Komitmen Bapak terhadap kegiatan yang Pak Ruslan akan tempuh agar peserta didiknya bisa membaca ini, seperti apa Pak komitmennya? Itulah Pak komitmen saya, anak itu bisa membaca dalam jangka 1 bulan ini dengan lancar. Oh, seperti itu Pak ya. Saya komitmennya untuk itu Pak. Ya, jadi saya sangat berharap Pak, ketika Bapak sudah memulai kegiatannya, saya berharap ada informasi kembali kepada saya tentang progres dari anak yang belum lancar membaca tadi, seperti apa, mungkin 1 minggu ke depan, baik melalui via WhatsApp atau di forum-forum diskusi atau kita ketemu langsung. Mohon kiranya Bapak agar bersedia menyampaikan progres dari anak tersebut kepada saya, supaya saya juga bisa mendapatkan pelajaran dari situ Pak. Iya. Baik Pak, makasih. Mohon doanya ya Pak untuk kelancaran tugas ini dan kelancaran anak tersebut dalam membacanya. Mohon doanya Pak dan dukungannya, semoga kita semua sehat menghadapi semua itu. Terima kasih Pak atas Nah sekarang Pak Ruslan, kesimpulan apa nih yang Pak Ruslan dapatkan dari hasil pertemuan kita kali ini? Ya, jadi ternyata setelah kita bincang-bincang Pak, ada ide yang muncul dari diri yang muncul dengan sendirinya bahwa dengan tutor sebaya dan menggunakan smartphone yang setiap hari dia pakai itu adalah salah satu jalan untuk bisa anak lebih aktif di dalam mengeja ataupun lancar di dalam membacanya. Kemudian bagaimana dukungan dari kelasnya itu sendiri. Itu saja Pak. Oke Pak Ruslan. Jadi terima kasih Pak Ruslan telah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kegiatan bincang-bincang kita ini bisa menjadi bahan masukan untuk saya juga. Ya. Dan mudah-mudahan komunikasi di antara kita Pak Ruslan tidak berakhir sampai di sini, tetap ada keberlanjutan ke depannya Pak Ruslan ya. Baik. Makasih banyak Pak, mudah-mudahan. Iya Pak. Ya demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.